Berapakah harga dari sebuah kesuksesan? Nah, ada buku menarik yang membahas tentang parameter kesuksesan itu. Jangan sampai kesuksesan kita yang selama ini kita idam-idamkan ternyata salah arah atau salah tangga. Judul bukunya adalah Mendaki Tangga yang Salah dari Eric Barker. Nah, menurutnya kesuksesan setiap orang itu unik. Kita tidak dapat mengikuti jejak kesuksesan orang lain. Misalnya Cristiano Ronaldo dapat sukses di Manchester United, Real Madrid, Juventus, dan kembali ke Manchester United. Kita akan sangat sulit untuk mengikuti ritme kesuksesan Ronaldo. Begitu pula dengan kesuksesan politisi misalnya. Kita tidak dapat mengikuti jejaknya 100% sama. Karena pada dasarnya kesuksesan setiap orang itu unik. Nah, selain itu, harga sebuah kesuksesan itu juga sangat tinggi. Misalnya kita kembali kepada contoh Ronaldo. Apa yang dikorbankan Ronaldo? Apakah itu waktu, tenaga, uang, atau bahkan kasih sayang dan perhatian dengan keluarganya. Alih-alih menjadi sukses, kita bahkan dapat berpikir kembali bahwa ternyata harga dari sebuah kesuksesan itu sangat-sangat tinggi. Yang tidak dapat diukur hanya sekedar materi, tetapi hal-hal lain pula. Bahkan menurut buku Jauddin Rahmat yang berjudul Meraih Kebahagiaan, kebanyakan orang-orang sukses, bahkan seperti super artis atau orang super kaya, itu mengakhiri hidupnya dengan jalan bunuh diri. Tidak sedikit kita dapati misalnya artis Korea yang bunuh diri atau penyanyi terkenal dari barat bunuh diri. Kenapa mereka dapat melakukan seperti itu? Karena kesuksesan bukanlah jaminan kebahagiaan. Nah, di dalam buku Eric Barker ini, ia menjelaskan 6 paradoks tentang kesuksesan. Yang pertama, apakah kecerdasan akademik itu menjamin sebuah kesuksesan? Misalnya, apakah mereka yang kuliah 3,5 tahun atau kumma atau mereka yang summa cum laude itu menggaransi sebuah kesuksesan? Nah, kalau kesuksesan didefinisikan sebagai ia menjadi manajer yang baik, kemudian disayangi dosen, atau mendapatkan gelar profesi yang bergengsi, maka meraih kesuksesan akademik menjadi begitu penting. Tetapi ada perspektif berbeda, misalnya datang dari Robert Kiyosaki di dalam bukunya Wise A dan B Student itu work pada C Student, atau mengapa mahasiswa yang mendapatkan nilai A dan B justru bekerja kepada mahasiswa yang nilainya di kampus dulu itu C atau bahkan tidak kuliah sama sekali. Kenapa? Karena para lulusan terbaik itu selalu bermain aman. Dia mengikuti sesuai aturan. Dia datang pagi, kumpul tugas, menghadap ke dosen, dan begitu seterusnya sampai dia menjadi sarjana dan dapat pekerjaan yang bagus. Tetapi ternyata ketika dia mendapat pekerjaan yang bagus atau pekerjaan baik, dia bekerja kepada seorang yang mahasiswa sebenarnya nilainya C atau bahkan tidak kuliah sama sekali. Itulah mengapa Kiyosaki menyebut mahasiswa yang bernilai A atau A student mendapatkan pekerjaan di swasta. Sementara mahasiswa yang mendapatkan nilai B itu bekerja di pemerintahan. Nah, orang-orang yang bekerja di pemerintahan atau bekerja di swasta tadi, atau mahasiswa yang student A dan student B itu bagusnya bekerja sebagai karyawan dan profesional. Tetapi jika Anda lebih suka melakukan eksperimen atau membuat aturan sendiri, atau Kiyosaki menyebutnya sebagai C-student, maka sebaiknya Anda menjadi pengusaha atau investor. Nah, paradoks yang kedua adalah apakah orang baik itu dijamin sukses? Di paradoks yang pertama, kita telah menjawab bahwa ternyata kecerdasan akademik itu tidak menjamin kesuksesan. Nah, di paradoks yang kedua ini, Eric Barker menjelaskan tentang tidak semua orang baik itu pasti sukses. Orang baik digaransi kesuksesan selama ia, pertama, berada pada circle yang baik. Jika orang baik berada pada circle yang buruk, maka dia akan diperlakukan buruk oleh circle tersebut sehingga menghalanginya untuk mendapatkan kesuksesan. Karena pada dasarnya orang baik itu lebih memilih kolaborasi. Ia lebih mengedepankan altruisme dibandingkan egoisme atau kepentingan diri sendiri. Nah, kenapa orang baik harus berada di circle yang baik? Karena orang baik itu pada dasarnya dia pekerja keras. Berbeda dengan circle yang buruk yang mana lebih suka santai-santai atau menyuruh orang lain untuk melakukan pekerjaannya sendiri. Nah, orang baik pula itu berpikir jangka panjang.
Sementara orang buruk itu atau circle yang buruk selalu berpikir jangka pendek. Apa yang saya dapat hari ini atau bulan ini. Tidak berbicara tentang apa yang dia dapat 1 tahun ke depan atau bahkan 1 dekade. Nah, orang baik ini selalu memaafkan sehingga jika ia berada dalam circle yang buruk, ia diperlakukan buruk, ia maafkan lagi orang lain tersebut. Sehingga orang baik tidak dijamin sukses jika ia tidak berada pada circle yang baik. Paradoks yang ketiga adalah apakah orang yang menyerah tidak pernah sukses dan apakah orang yang sukses itu tidak pernah menyerah. Apakah menyerah itu kita sinonimkan dengan sebuah kegagalan dan apakah berjuang atau melanjutkan kita sinonimkan pula terhadap keberhasilan. Nah, ada saat-saat di mana kita harus menyerah. Menyerahlah pada posisi ketika pertandingan itu mustahil dimenangkan. Apakah itu pertandingannya dalam bentuk olahraga atau dalam bentuk pekerjaan, jika ia tidak dapat dimenangkan atau kondisi tidak memungkinkan kita untuk menang atau penilai membuat kita tidak bisa menang, sebaiknya Anda menyerah. Menyerahlah pula jika rutinitas monoton membawa Anda pada justru kemunduran alih-alih peningkatan. Misalnya setiap hari kita kerja itu aja terus tanpa ada peningkatan sama sekali, sebaiknya Anda menyerah lebih awal. Karena menyerah lebih awal adalah sebuah keberhasilan alih-alih kegagalan. Menyerahlah pula jika suatu situasi dan kondisi itu tidak sesuai dengan tujuan Anda. Misalnya tujuan Anda menjadi pengusaha, tetapi Anda berada dalam circle komunitas yang hanya menghabiskan waktu saja, hahihi dan sebagainya. Menyerahlah pula jika dalam circle Anda itu tidak ada feedback, baik itu feedback materi, apakah itu dalam bentuk gaji, honor, maupun feedback imaterial, misalnya pujian atau kritik dari rekan sejawat. Sebaliknya, berjuanglah jika pertama ada peluang memenangkan pertandingan, yang kedua rutinitas monoton itu menghasilkan kreativitas dan progresivitas. Berjuanglah pula jika sesuai dengan tujuan Anda dan tetaplah berjuang jika Anda mendapatkan feedback materi maupun imaterial. Karena berjuang pada prioritas B dan kemudian mengabaikan prioritas A alih-alih sebagai sebuah keberhasilan itu adalah kegagalan. Dan menyerah pada prioritas B demi melanjutkan prioritas A itu bukanlah sebuah kegagalan tetapi keberhasilan. Paradoks yang keempat adalah apakah koneksi menjamin kesuksesan. Banyak kita dapati pameo berkembang di masyarakat bahwa wah wajar aja dia sukses, dia kan punya orang dalam. Nah, apakah koneksi ini menggaransi kesuksesan? John Phil menulis buku yang berjudul Modal Sosial. Modal sosial ini atau koneksi ini dapat membantu peluang kesuksesan. Selama modal sosial itu dimiliki atau berkelindan dengan modal manusia. Jika modal sosial atau koneksi itu tidak berkelindan dengan modal manusia atau SDM, maka alih-alih prestasi yang terjadi adalah kolusi. Atau kita meloloskan orang hanya karena kenalan, bukan karena prestasi orang tersebut. Menurut Eric Barker dalam buku ini, orang-orang introvert itu lebih sukses di bidang yang lebih privat, misalnya dokter, ilmuwan dan sebagainya. Sementara orang-orang ekstrovert itu lebih sukses di bidang yang lebih publik, misalnya politisi, pengacara. Jadi penting bagi kita untuk mengidentifikasi apakah kita ekstrovert atau introvert. Nah, tetapi pada dasarnya lebih bagus lagi jika kita membentuk diri kita menjadi pribadi yang ambivert, atau kadang-kadang dapat introvert, kadang-kadang dapat pula menjadi pribadi yang ekstrovert. Sehingga menjadi ambivert ini membuka peluang kesuksesan lebih besar dalam berbagai bidang. Nah, paradoks yang kelima adalah apakah kepercayaan diri menjamin kesuksesan. Misalnya ada tidak orang yang minder sukses, atau apakah ketika kita percaya diri, pede dan itu menjadi garansi terhadap kesuksesan kita. Nah, ketika percaya diri kita begitu tinggi tetapi sebenarnya kapasitas kita atau kapasitas diri kita itu rendah, maka alih-alih kesuksesan itu adalah sebuah kepungahan. Nah, ada penelitian yang menarik dari Dunning dan Kruger, sehingga penelitian yang disebut sebagai Dunning-Kruger Effect, menyebutkan bahwa rata-rata orang yang memiliki kepercayaan diri tinggi, sementara kapasitasnya rendah, adalah orang-orang yang selalu merasa penampilannya bagus, suaranya bagus, prestasinya bagus, penampilannya memukau, dan pemikirannya itu intelek. Padahal di saat yang bersamaan itu menunjukkan rendahnya kapasitas dirinya. Sementara indikator yang kedua adalah percaya diri rendah tetapi kapasitasnya tinggi. Inilah pribadi-pribadi yang pemalu. Sebenarnya dia mempunyai kapasitas yang
mumpuni, tetapi dia tidak memiliki kepercayaan diri sehingga dia menjadi pribadi yang pemalu. Orang yang pemalu seringkali itu tidak menampilkan dirinya sesuai dengan apa yang sebenarnya bisa ia tampilkan. Indikator yang ketiga adalah percaya diri rendah, kapasitasnya juga rendah. Maka lahirlah pribadi yang rendah diri. Kalau ngomong dia terbata-bata. Kenapa? Karena percaya dirinya rendah dan kapasitasnya juga rendah. Maka jadilah indikator yang keempat, yaitu pribadi yang percaya dirinya tinggi, tetapi ketinggian percaya dirinya itu masih dapat terukur, dan di saat yang bersamaan memang kapasitasnya tinggi pula, sehingga lahirlah pribadi yang optimis. Nah, indikator atau paradoks yang terakhir adalah apakah kerja keras itu menjamin kesuksesan? Apakah dengan kita kerja itu sudah pasti sukses? Kalau kerja kita banting tulang dan hanya menyisakan istirahat sebagai batasan kerja keras kita, maka pasti para orang-orang pinggiran, misalnya kayak tukang beca, pengemis dan sebagainya, itu adalah pribadi yang paling sudah pasti sukses. Kenapa? Karena mereka adalah pribadi yang paling kerja keras, paling banting tulang. Tapi ternyata kebanyakan para orang-orang sukses itu sebenarnya tidak mencurahkan tenaganya sekeras para orang-orang pinggiran tadi. Kenapa? Karena mereka memanfaatkan waktunya dengan baik. Yaitu dia bagi saja 8 jam waktu produktif. Misalnya waktu kerja. Let's say kita bekerja part time sebagai barista. Ya 8 jam waktu produktif kita. Waktu kerja kita. 8 jamnya kita gunakan untuk istirahat. Atau meditasi atau sholat dan sebagainya. Dan ini yang penting. 8 jam ketiga. Ada buku menarik yang ditulis oleh seorang psikolog dari Italia. Dia menyebutkan bahwa 8 jam ketiga ini menjadi penyambung antara kehidupan kita sekarang ini dengan kehidupan yang ingin kita capai di masa depan. 8 jam ketiga ini disebut sebagai 8 jam kreatif. 8 jam kreatif ini kita gunakan untuk apa? Untuk meningkatkan kapasitas diri. Baik itu dalam membaca, menulis, diskusi, mendengarkan podcast, kuliah, dan sebagainya. Orang yang hanya kerja tetapi tidak mengembangkan kreativitasnya, maka dia akan menjadi karyawan seumur hidup. Nah, itulah 6 paradoks kesuksesan dari Eric Barker. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.